Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang kekasih dalam Tuhan, serta para pemirsa yang kekasih seputar Papua yang sama dikasihi oleh Tuhan. Senang bertemu dengan para pemirsa melalui momentum penyegaran iman, di mana baru saja kita umat Kristiani merayakan Paskah, dan kita masih berada di seputar suasana Paskah. Belum terlambat kalau saya ucapkan selamat Paskah bagi umat Kristiani dan bagi sahabat-sahabat umat Muslim. Saya ucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah. Pada kesempatan ini kita akan belajar seputar peristiwa Paskah. Satu topik yang memiliki nilai esensi bagi iman Kristen untuk kita hayati, kita jaga dan kita rawat dengan baik dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebelum kita membaca nats firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, yang kasih setianya sempurna dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini, kami dapat bersama-sama menikmati akan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pegangan hidup kami, yang akan menjadi topangan dan tuntunan menjalani kehidupan. Oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami tentang apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan bagi kami. Sebab itu, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengar akan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja, kami datang berdoa. Amin. Nats kita pada kesempatan ini dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Topik kita hari ini membahas tentang refleksi Paskah. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, istilah Paskah pada mulanya dikenal sebagai sebuah catatan sejarah tentang peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, di mana atas kedaulatan Allah mengizinkan tulah ke-10, yaitu terjadinya pembunuhan anak sulung dan anak sulung hewan dalam Keluaran 12 ayat 29 bagi orang Mesir. Tiap keluarga orang Israel menyembelih seekor domba, darahnya dibubuhkan pada tiang pintu dan pada ambang atas rumah-rumah orang Israel sebagai tanda untuk dilewati. Yesus Kristus adalah manifestasi dari anak domba yang telah dikorbankan, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya mengalami pembebasan dari penghukuman yang kekal. Peristiwa kebangkitan Kristus sebagai fakta sejarah yang memberikan suatu bukti bahwa Yesus menang atas maut. Melalui berita Paskah, bahwa Allah telah memperdamaikan dirinya dengan manusia. Melalui Paskah, berita Paskah,
adalah bahwa Allah mempersatukan dirinya dengan manusia. Dan dengan berita Paskah juga, Allah telah memberikan pengharapan sejati bagi orang-orang percaya. Lewat surat pertama Korintus 15, mengajak kepada kita beberapa arti tentang kebangkitan. Yang pertama, kebangkitan Kristus memberi jaminan kepada kepercayaan kita. Dengan iman Kristiani adalah iman yang didirikan di atas Kristus yang telah bangkit, bukan di atas Kristus yang mati. Gereja Kristen bukan dibangun di atas Kristus yang mati, melainkan di atas Kristus yang hidup. Oleh karena iman Kristen dibangun di atas Kristus yang hidup, maka iman kita bukanlah iman yang sia-sia atau iman yang percuma seperti kepercayaan orang-orang yang menyembah kepada berhala-berhala. Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, biasanya kebanyakan orang mengikuti asuransi kesehatan, tentu harapannya supaya dalam kehidupannya akan menikmati jaminan tentang hidup bertahan. Tetapi fakta bahwa jaminan itu adalah sesuatu yang terbatas. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya manusia diselamatkan. Itu berarti bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit telah memberikan jaminan hidup kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Arti yang kedua, kebangkitan Kristus merupakan intisari penghargaan dan pengharapan orang percaya. Ada paham yang sering merasuk segelintir orang yang berpendapat bahwa orang yang sudah meninggal semuanya akan berakhir. Para pemirsa kekasih Tuhan, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa kematian bukan episode terakhir dalam kepercayaan kekristenan. Pelajaran yang kita petik dari statement ini, bahwa kebangkitan Kristus adalah suatu fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Berikutnya, bahwa kebangkitan Kristus telah menjadi jaminan kebangkitan tubuh orang percaya. Dengan demikian, kebangkitan Kristus telah membawa suatu restorasi dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya orang Kristen tidak perlu menganggap kematian sebagai hal yang menakutkan, sebagai hal yang membawa kesedihan atau keputusasaan, dan juga sebagai hal untuk menghancurkan kebahagiaan manusia. Rasul Paulus sebagai penulis surat dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kalaupun orang percaya meninggal, pasti akan dibangkitkan. Hal yang ketiga, bahwa kebangkitan Kristus memberi kuasa dalam kesaksian dan pemberitaan. Dalam pasal yang ke-15 ayat yang ke-14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah pemberitaan kami. Ayat 14 ini kembali mengingatkan kita sebagai sebuah pelajaran penting bahwa segala yang telah diajarkan Yesus akan menjadi sebuah kebohongan besar bila tidak dibangkitkan dari kematian. Alkitab bukanlah buku dongeng yang menyebar berita palsu, tetapi memberitakan berita yang murni tentang penyelamatan yang hanya dapat ditemukan di dalam Yesus Kristus. Untuk itulah agama Kristen adalah agama yang memberitakan tentang berita kemenangan yang spektakuler, membuktikan bahwa agama Kristen adalah agama kehidupan, bukan agama kematian. Kiranya berita kebangkitan akan memberikan makna yang agung kepada kita orang percaya. Oleh sebab itu, semua yang kita nikmati melalui kemenangan Kristus dalam memaknai tentang refleksi Paskah bukan ditentukan oleh status sosial, bukan ditentukan oleh karena kita sebagai pendiri gereja, bukan ditentukan oleh banyaknya kita berkorban, bukan juga ditentukan karena kita setia beribadah, bukan pula ditentukan karena kita lama menjadi orang Kristen, bukan ditentukan karena kita jadi pejabat organisasi, dan bukan ditentukan oleh karena kita aktif merayakan hari raya gerejawi. Tetapi akan menjadi komitmen kita bersama-sama dalam refleksi Paskah ini akan memberikan energi yang baru kepada kita supaya kita bertumbuh, berubah, dan berbuah di dalam kehidupan kita. Kiranya para pemirsa, melalui kesempatan Paskah ini, kita semua dapat diberkati dan dapat menikmati tentang keselamatan yang telah dikaruniakan Allah di dalam Kristus Yesus, yang kasih setianya tidak pernah berubah dan berkesudahan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah yang Maha Besar, firman-Mu datang meneguhkan kami bahwa pengharapan dan keselamatan kami satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya kabar baik ini akan dapat ya Tuhan menjadi bibit ilahi yang akan terus bertumbuh dan berkembang, sehingga setiap orang yang menikmatinya akan mendapat kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah janjikan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Sekian dan terima kasih. Biarlah kita diberkati melalui renungan pada kesempatan hari ini.